Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryahandani dengan NIM 230051103 akan menyampaikan presentasi tentang materi kelompok kami, yaitu sosialisasi stratifikasi sosial. Sosialisasi stratifikasi sosial yaitu mengacu pada proses di mana individu dalam masyarakat memahami, menerima, dan berinteraksi dengan sistem stratifikasi sosial yang ada. Stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat menjadi lapisan atau kelas berdasarkan faktor-faktor ekonomi, sosial, pendidikan, atau kekuasaan. Sosialisasi stratifikasi sosial dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk satu keluarga, yaitu individu pertama kali memahami stratifikasi sosial melalui keluarga mereka. Nilai-nilai, norma, dan ekspektasi sosial dapat dipelajari dari keluarga yang mungkin berada dalam lapisan sosial tertentu. 2. Pendidikan. 3. Media massa. Media massa memiliki peran besar dalam menyampaikan pesan tentang stratifikasi sosial melalui program TV, film, dan berita. 4. Teman dan teman sebaya, yaitu interaksi dengan teman sebaya dan lingkungan sosial dapat mempengaruhi bagaimana individu melihat diri mereka sendiri dalam konteks stratifikasi sosial. 6. Budaya dan nilai-nilai sosial, yaitu nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial dapat membentuk sikap dan pandangan individu termasuk stratifikasi sosial. Sosialisasi stratifikasi sosial dapat berdampak besar pada cara individu berperilaku, merasa diri, dan berinteraksi dalam masyarakat. Ini dapat mempengaruhi kesadaran kelas sosial mereka, aspirasi, dan peluang dalam kehidupan. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Clara. Baiklah, saya Clara Surya Zain akan melanjutkan materi tentang wadah-wadah stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang mengacu pada pembagian masyarakat menjadi lapisan-lapisan atau tingkatan berdasarkan berbagai faktor seperti status sosial, kekayaan, pendidikan, atau kekuasaan. Stratifikasi sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk stratifikasi berdasarkan kekayaan. Masyarakat dapat dibagi menjadi kelas sosial berdasarkan tingkat kekayaan atau pendapatan mereka. Ini menciptakan kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Stratifikasi berdasarkan pendidikan. Stratifikasi dapat ditempatkan dalam lapisan sosial berdasarkan tingkat pendidikan mereka. Orang dengan pendidikan tinggi biasanya memiliki akses lebih besar ke pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi. Stratifikasi berdasarkan status pekerjaan. Orang-orang dapat diklarifikasikan berdasarkan jenis pekerjaan atau status pekerjaan mereka. Contohnya adalah pekerjaan profesional, pekerja industri, atau pekerjaan berpenghasilan rendah. Stratifikasi berdasarkan kekuasaan politik. Stratifikasi sosial juga dapat terjadi dalam politik dengan kelompok atau individu yang memiliki kekuasaan politik lebih besar, memegang kendali kebijakan dan sumber daya politik. Stratifikasi berdasarkan faktor demografis. Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan etnisitas juga dapat memainkan peran dalam stratifikasi sosial dengan pengaruh yang berbeda dalam berbagai masyarakat. Stratifikasi sosial dapat memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan individu dan masyarakat, seperti akses ke peluang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kekuasaan. Hal ini dapat menghasilkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang dapat menjadi tantangan bagi upaya mencapai keadilan sosial. Saya Anissa Mezahara akan melanjutkan materi selanjutnya. Mobilitas sosial adalah istilah yang merujuk pada perubahan dalam status sosial seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Ada beberapa jenis mobilitas sosial termasuk 1. Mobilitas sosial vertikal. Ini terjadi ketika seseorang atau kelompok naik atau turun dalam hierarki sosial. Mobilitas vertikal positif terjadi ketika seseorang meningkatkan status sosial, sementara mobilitas vertikal negatif terjadi ketika seseorang mengalami penurunan status sosial. Kedua, mobilitas sosial horizontal. Ini terjadi ketika seseorang atau kelompok berpindah dari satu posisi ke posisi lain dengan status yang sama,
dalam hierarki sosial. Ini mungkin terjadi karena perubahan pekerjaan, pendidikan, atau faktor-faktor lainnya. Mobilitas sosial antar generasi ini mengacu pada perubahan status sosial antara generasi yang berbeda. Misalnya jika anak-anak mencapai status sosial yang lebih tinggi daripada orang tua, mereka itu adalah contoh mobilitas sosial antar generasi. Selanjutnya, mobilitas sosial dalam generasi ini terjadi ketika individu atau kelompok mengalami perubahan dalam status sosial mereka selama satu generasi tanpa harus menunggu perubahan generasi. Terakhir, mobilitas sosial dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk pendidikan, pekerjaan, asal-usul keluarga, kekayaan, dan kesempatan. Mobilitas sosial juga dapat memiliki dampak signifikan pada kesetaraan sosial dalam masyarakat. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari materi tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.